Ya didoain buat Mas Maxim, Mbak Luna, mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan cepat masuk ke gerbang pernikahan. Kalau jadi kan berarti ini artis pertama nih 2024. Menikah sekarang ya, kalau sekarang nih. Ya udah tuh, Februari kek gitu. Maret gitu. Doain. Ya ternyata kan baiknya tuh bukan konten gitu kan, karena kan sekarang banyak artis-artis yang maaf ya, mohon maaf gitu, dia baik hanya di depan kamera, semua hidupnya dengan penuh konten ya, semua tuh pokoknya di konsep konten gitu. Ini berarti kan real baik orangnya, karena orang yang basicnya baik itu nggak bisa dibuat-buat gitu. Kalau orang yang dibuat-buat tuh kelihatan baiknya hanya di depan kamera. Dia cuma senang banget bisa ngobrol. Shared like some time with you, dia sempat ngobrol but you know it's not like heavy stuff, itu juga mama nggak pernah seperti itu sih, jadi gitu. But anyway, terima kasih banyak. Meski masih diliputi kesedihan yang mendalam atas kepergian sang ibunda tercinta, aktor muda kenamaan Maxim Bottier tampak begitu tegar saat kembali bekerja menjalani rutinitasnya seperti biasanya. Seperti yang terlihat dalam sebuah tayangan video, terlihat Maxim begitu antusias disambut penggemarnya di salah satu mall di Makassar. Butuh ketegaran hati yang kuat untuk mengikhlaskan orang tercinta pergi untuk selamanya. Meski tidak mudah, tetapi hidup harus tetap berjalan. Dan itulah yang dilakukan Maxim yang harus tetap profesional menjalankan kewajibannya dalam bekerja. Dengan senyum manis, kekasih Luna Maya itu membalas sapaan para penggemarnya. Lantas, seperti apa kedekatan Maxim dengan ibundanya? Dan setegar apa Maxim mengikhlaskan kepergian ibunda tercinta untuk selamanya? Anda bisa lihat Maxim seperti apa ya, seperti ini Maxim kuat sekali dia orang baik, dia nggak suka komplain, dia nggak suka mengeluh. Seperti dia sebagai istri dan ibu yang perfect lah kalau saya lihat, sempurna dia. Sosok ibu yang dan tegas dan penuh dengan cinta dan perhatian. Jadi Maxim sangat sayang sekali dengan mamanya, itu yang saya lihat, dan mamanya pun juga sangat khawatir dengan Maxim, sehingga pada hari-hari detik-detik terakhirnya mungkin Maxim memang tidak diberi kesempatan untuk melihat mamanya pergi. Dia sangat care sekali dengan mamanya, di rumah sakit dia akan nunggu gitu aja, dan sangat peduli dengan mamanya. Maxim itu memang karena anak pertama ya, anak yang sangat disayangi oleh mamanya. Terus ketika sakit pun juga mamanya nggak ingin melihat Maxim sedih kali ya, sehingga kalau di depan Maxim selalu berusaha untuk berbuat ceria. Tapi nanti kalau Maximnya keluar sedikit, agak sedikit, yang nggak ngerti saya juga. Mungkin itu loh, ingin supaya Maxim bahagia aja, nggak ngeliat Maxim sedih. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Berpulangnya Ibunda Maxim di rumah Luna Maya kini meninggalkan cerita mendalam. Bagaimana tidak, kedekatan dan rasa kepedulian Luna dengan Ibunda Maxim menuai pujian dari banyak orang. Tidak terkecuali dari rekan sesama artis yang memuji kebaikan Luna.
Dari situlah cerita kebaikan Luna ramai menjadi pemberitaan. Maka seperti inilah sosok Luna di mata para sahabatnya. Iya dia dia udah berdua gitu. Ya aku nggak heran sih karena memang Luna itu orangnya baik. Ya luar biasa sih ya, luar biasa ya. Itulah hatinya dia baik gitu dan memang kita sebagai orang Muslim ya kalau ada jenazah kan kita juga sebagai Muslim juga kita juga ikut wajib memandikan ya kan. Intinya kita mengurusi jenazah itu dengan baik. Gitu. Ya berarti dia paham itu. Iya ya. Ya ternyata kan baiknya tuh bukan konten gitu kan, karena kan sekarang banyak artis-artis yang mohon maaf gitu, dia baik hanya di depan kamera, semua hidupnya dengan penuh konten ya, semua tuh pokoknya di konsep konten gitu. Ini berarti kan real baik orangnya, karena orang yang basicnya baik itu nggak bisa dibuat-buat gitu. Kalau orang yang dibuat-buat tuh kelihatan baiknya hanya di depan kamera gitu. Wajar sih, yang namanya orang baik itu banyak dan saya tahu Luna juga baik kok. Memang Luna baik orangnya dan kalau namanya pacaran atau berpasangan selama kita punya hati, kita menyayangi, mencintai secara tulus, apapun kan bisa dilakukan. Mungkin ya Luna dengan kasihnya terhadap Maxim sampai akhirnya ya bisa menjadikan satu hal seperti itu gitu ya. Kalau buat saya sih wajar aja karena itu kan berarti sayang lah mereka satu sama lain. Kalau justru menurut saya itu berarti menghormati, menghargai meskipun istilahnya jenazah, tapi kan ya itu satu momen yang justru menurut saya Luna menghormati, menghargai keluarganya Maxim. Ya kan 7 hari ke depan masih tahlilan, jadi ya namanya kan mendoakan ya kita sempetin walaupun sebenarnya nggak dari awal, jadi ya udah. Kak Luna sama Maxim itu cute banget. Mereka tuh benar-benar selalu penuh canda tawa dan di saat Maxim sangat sedih, Kak Luna tuh benar-benar dengan tulus ada di sana. Dan saya rasa juga kemarin harusnya Kak Luna ada kegiatan sampai ditinggalin juga emang karena ada musibah dan saya sangat bersyukur melihat pasangan ini begitu cintanya tuh murni gitu Kak. Kak Luna itu emang orangnya baik banget, orangnya tulus banget dan kalau kenal Kak Luna itu teman-teman tuh pasti kayak sayang banget sama Kak Luna. Kak Luna itu orangnya super duper perhatian dan dia itu nggak ngartis, dia tuh benar-benar kayak nganggap kita semua itu saudaranya, satu tim itu benar-benar kayak ya udah tim dia gitu. Ngobrol, kalau kita duduk di bawah, Kak Luna juga duduk di bawah, makan juga makan, Kak Luna makan apa kita juga makan yang sama kayak gitu. Kalau ngelihat emang Kak Luna itu kalau mungkin orang lihat super selebriti gitu, tapi aslinya itu emang sebenarnya sangat membumi karena Kak Luna itu ya adanya kayak gitu. Terus Kak Luna itu tulus orangnya, tulus, baik. Dan saya juga sangat terharu kemarin ngelihat Kak Luna begitu perhatian sama mamanya Maxim dan Kak Luna tuh ada saat Maxim benar-benar dalam kondisi di bawah ini banget ya, kayak sedihnya banget gitu. Emang seharusnya kayak gitu sih, dan memang seharusnya kayak gitu dan Kak Luna melakukan apa yang harusnya dilakukan oleh kekasih anaknya. Kayaknya nggak ada banyak orang yang tahu apa yang akan itu kayak you don't know that this will happen. Kita selalu mikirin akan terjadi suatu hari tapi nggak tahu kapan. Jadi kayak presence-nya Luna itu ngebantu aku banget untuk go through a hard time gitu. Dan dia juga Luna ngebantu juga waktu itu kita ke rumah sakit bareng gitu. Dan kita juga sempet ngomong kayak ada obrolan gitu untuk keluar dari rumah sakit, soalnya kan mama udah kayak agak capek waktu di rumah sakit. Jadi kita bilang kayak mungkin kita ke rumah atau mungkin ke apartemen dan Luna sangat baik untuk kayak nawar kayak di rumah aku aja deh biar lebih gampang, juga kita deket banget dari rumah sini gitu. Akhirnya kita bawa mama ke rumah Luna walaupun we had to convince my mom a bit. Kita convince my mom soalnya kan mama kayak gak enakan banget orangnya. Kayak udah mah gak apa-apa. Kita biar rame-rame di situ, nanti keluarga juga masih bisa tetap datang soalnya kan
cuman deket banget gitu. So ya, that's it. Itu sih bantuannya Luna, supportnya Luna ke keluarga kita. Dia cuma senang banget bisa ngobrol. Dia shared like some time with you. Dia sempet ngobrol sama Luna. But you know it's not like heavy stuff. Itu juga mama nggak pernah seperti itu sih, jadi ya gitu. But anyway, terima kasih banyak. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Selain mendapat pujian dari para sahabatnya, rasa peduli dan perhatian Luna Maya pada Ibunda Maxim Bauthier juga mendapat pujian dari pendakwah kondang Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur tidak henti-hentinya memuji kebaikan Luna yang sudah merawat Ibunda Maxim di rumahnya. Meski akhirnya Tuhan berkata lain, namun setidaknya sebagai seorang hamba, Luna telah melakukan tindakan yang terpuji. Tidak hanya sekedar pujian, Ustadz Yusuf Mansur juga turut mendoakan Luna dan Maxim lekas naik ke pelaminan. Lantas, seperti apa pandangan psikolog melihat kedekatan Luna dan Maxim dan bentuk perhatian Luna pada Ibunda Maxim yang sempat dirawat di rumahnya? Ya, pertama merawat orang lain itu Masya Allah ya, perbuatan yang nggak semua orang juga bisa. Jadi appreciate banget. Semoga bisa diikuti, ditiru oleh orang banyak. Dan merawatnya kan juga bukan merawat orang sehat ya, merawat orang sakit. Perlu juga effort, perlu juga tambahan energi, fisik, selain keuangan. Jadi menurut saya luar biasa Mbak Luna. Jadi ini kan termasuk albir ya, lan tanalul birra. Jadi ya, mudah-mudahan Luna udah mencapai kebaikan itu, karena kan bukan ditaruh di mana dibiayain, bukan kan, ditaruh di rumahnya. Jadi itu menurut saya sih pahalanya nggak ada ujungnya itu, artinya pahalanya nggak bertepi lah gitu. Insya Allah diterima oleh Allah, amin. Makasih loh Mbak Luna udah ngerawatin ibunya Maxim. Buat kami ini pelajaran berharga. Ya banyak orang ngerawat orang tuanya aja enggak, bahkan dibuang ke panti jompo ya kan. Nah ini kan orang tuanya, biar gimana kan tetap masih orang lain, belum menjadi suami dan masih mau kemudian ngerawat, luar biasa. Amin. Ya mudah-mudahan cepat menikah biar nggak ada fitnah juga. Dan secara usia kan juga udah cukup. Plus yang menjadi catatan tambah hebatnya Luna dengan izin Allah dan keluarganya adalah nggak digembar-gemborin kan itu bukan ngomong kemana-mana, ini gue merawat orang tuanya dia loh, enggak. Itu hebat lah, tambah hebat lagi itu. Udahlah, tinggal resminya aja deh ya. Insya Allah lah kita doain dan cepet naik ke pelaminan ya, dan resmi menikah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, didoakan. Udah sempurna gitu kok. Ya kan, udah kayak orang tuanya sendiri banget gitu. Bismillah. Almarhumah juga pasti lebih seneng, ya kan? Ibundanya Maxim pasti lebih seneng. Ya, didoain buat Mas Maxim, Mbak Luna. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan cepat masuk ke gerbang pernikahan. Kalau jadi kan berarti ini artis pertama nih 2024 yang gitu, menikah sekarang ya. Kalau sekarang nih, ya udah tuh Februari kayak gitu. Maret gitu. Doain. Saya sangat-sangat respect, sangat-sangat mendukung dan mendoakan. Mudah-mudahan saya bisa hadir, ya mendoakan dari arena akad nikah. Amin. Memang pada dasarnya seperti kayak saudara, berarti harus kemudian ada empatinya terhadap situasi itu. Nah, mungkin dengan empatinya itu dia melihat bahwa yang dibutuhkan oleh orang yang sedang mengalami duka ini apa.
misalnya support itu kadang-kadang bisa doa, bisa dukungan dalam arti kata menguatkan dia, tapi bisa juga dalam bentuk yang berbeda, yaitu misalnya memberikan fasilitas, memberikan kemudahan-kemudahan tertentu yang bisa dia lakukan kepada si teman atau orang yang dekat dengan dia ini. Ya ini kan karena pasti ada sesuatu yang terjadi di rumahnya ibu itu sebetulnya ya, jadi maka sampai ditampung di rumah lain. Ya kalau memang sudah ikhlas lillahi ta'ala sih nggak ada masalah kalau menurut saya. Orang akan menerima kalau memang dia merasa dia butuhkan uluran tangan itu. Dan yang paling penting adalah bahwa yang satunya yang memberikan pertolongan itu juga mengevaluasi apa yang dibutuhkan oleh si temannya ini. Jadi nggak mungkin orang yang tidak butuh kemudian akan menerima pertolongan orang. Misalnya diberikan apa-apa ya belum tentu dia mau karena dia mungkin sudah bisa mengantisipasi sendiri. Tapi kalau dia butuh maka kemungkinan besar bahwa dia akan menerimanya, dan ini kelihatannya sudah menerimanya karena itu memang yang dibutuhkan, daripada misalnya nyewa rumah atau apa selama masa perbaikan rumah. Ya memang lebih baik tinggal di rumah saudara atau teman. Kemungkinan besar iya, karena kalau nggak mana mau ibunya tinggal di satu atap dengan orang yang dia tidak restui atau dia tidak suka gitu ya. Mungkin belum restui, suka gitu, nggak mungkin lah ya. Tapi ini berarti ada tanda-tanda bahwa kemungkinan sudah diterima. Dan memang kalau kita lihat di Indonesia itu kan nggak ada masalah gitu, ada teman saudara tinggal di rumah. Kalau mungkin di luar kan orang kalau mau tinggal di rumah orang akan ditanya-tanya dulu ya kenapa ini, karena ada privacy yang cukup ketat ya. Tapi kalau di sini memang kita biasanya selalu welcome, apalagi kalau saudara datang dari jauh, walaupun mereka berbanyak. Kalau kita punya rumah pasti kita taruh di rumah kita walaupun itu berdesak-desakan. Jadi kalau menurut saya ya ini seperti kayak saudara yang sudah diterima, dan menurut saya juga pasti orang yang menerima itu sudah merasa dekat, merasa bahwa sudah tidak ada masalah kalau untuk tinggal di situ gitu, nggak merasa aneh lagi gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.